Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Banjar dari UPTD SMP Negeri 4 Banjar. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah tempat saya bekerja mengenai pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih Bapak atas waktunya. Maaf saya mengganggu waktu istirahat Bapak. Untuk kali ini saya meminta waktunya untuk diwawancarai mengenai pengambilan keputusan. Baik Pak, bisa langsung ya Pak. Yang pertama, selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah, baik di sekolah ini atau di sekolah yang lain, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Baik, Bu Nina, terima kasih atas kehadirannya berkaitan dengan apa yang Bu Nina tanyakan. Jadi Bapak harus bisa membedakan dulu kepentingan terlebih dahulu dari permasalahan tersebut. Apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Ya. Jika memang bertentangan dengan benar atau salah, maka itu disebut dengan bujukan moral. Itu memutuskannya tidak terlalu rumit. Hal yang membuat rumit dalam pengambilan keputusan adalah jika kita dihadapkan dengan dua hal kepentingan yang sama baiknya, ya, sama benarnya. Nah, disitulah dilema etika. Keduanya sama baiknya, maka akan cukup sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Itu barangkali ya. Iya Pak. Jadi ketika dua-duanya baik berarti ya, akan sulit ya Pak. Akan sulit. Ya. Baik, selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentunya kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu dengan baik dan matang untuk mengambil sebuah keputusan agar bisa diterima oleh semua pihak dan baik untuk kepentingan bersama. Gitu. Iya, tentu ya Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, untuk memutuskan sebuah permasalahan, kita harus melalui beberapa langkah atau prosedur atau tahapan. Langkah awal bisa dengan mengumpulkan teman-teman atau rekan-rekan atau wakil kepala sekolah ya, yang memang paham betul tentang permasalahan yang dihadapi. Disampaikanlah inti permasalahannya, ya. Munculkanlah kemungkinan keputusan yang bisa diambil setelah diperhitungkan dan dilakukan beberapa pertimbangan, maka keputusan yang diambil bisa semakin matang dan mantap. Itu barangkali ya. Berkolaborasi ya Pak ya? Ya, tentunya begitu. Apa hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal yang paling efektif adalah dengan melakukan tindakan sesegera mungkin. Ya. Mengingat jika masalah diabaikan atau tidak langsung diputuskan, ya, tentunya akan menjadi berlarut-larut dan itu akan tidak baik tentunya. Untuk memutuskan harus dilakukan dengan segera. Ya. Langkah awal bisa dengan mengumpulkan rekan-rekan dan dibahas bersama, ya, dan disampaikan pula untuk diambil keputusan secara tepat, ya, dengan mengacu pada aturan-aturan yang ada tentunya. Juga melalui musyawarah agar ada mufakat dan juga harus mempertimbangkan kebermanfaatan dari keputusan tersebut. Itu barangkali. Jadi lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Nah, dari kasus tersebut hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan-tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan pada saat kasus-kasus dilema etika? Ya. Bagaimana menyampaikan dasar pertimbangan saya secara pribadi sebagai pimpinan kepada semua warga dan pihak yang terlibat agar bisa memahami, ya, dan mendukung keputusan yang sudah dibuat. Memahami maksudnya agar semua paham mengapa saya mengambil keputusan tersebut. Yang pastinya
dengan mempertimbangkan dengan mengacu pada aturan-aturan serta hasil diskusi dengan rekan-rekan di kesempatan sebelumnya gitu. Jadi setelah melakukan pengambilan keputusan ketika itu harus disosialisasikan juga ya Pak Betul, dengan betul. rekan-rekan. Oh. Baik. Apakah Bapak memiliki sebuah tatakal atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah langsung menyelesaikannya di tempat, atau jika memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Jadi biasanya begini, ketika ada masalah secara spontan langsung diselesaikan waktu itu di tempat itu. Kenapa? Karena kalau berlarut-larut ini akan menumpuk permasalahan, apalagi terjadwal. Iya. Ya. Kan belum jelas permasalahannya juga datangnya kapan gitu. Itu barangkali. Ya tidak ada jadwal tertentu berarti Tidak ya ada, Pak. tidak terjadwalkan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, pastinya adanya rekan-rekan yang baik, ya, para wakil kepala sekolah, guru, semua ya, yang mudah dikomunikasikan, apalagi ketika dihadapkan dengan sebuah masalah. Ya. Respon yang baik dan cepat serta dukungan dari warga sekolah dalam menghadapi sebuah keputusan sangat menentukan sekali. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika? Ya, hal yang bisa dipetik dalam pengalaman pengambilan keputusan adalah dalam pengambilan keputusan harus dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, setepat-tepatnya. Ya, jadi sebisa mungkin diputuskan yang terbaik dan yang paling memberikan manfaat untuk kepentingan bersama. Cari keputusan yang paling bermanfaat dan paling kecil resikonya. Itu barangkali. Baik, terima kasih Ya. Bapak. Setelah berbincang-bincang dengan Bapak, mungkin saya bisa mengetahui ternyata untuk mengambilkan keputusan itu kita harus mempertimbangkan segala sesuatunya ya Pak, baik yang benar dan Ya, bermanfaatan betul, bagi betul. semua orang, Betul. serta harus cepat-cepat ya Pak ya. Ya. Harus ketika ada sebuah kasus diselesaikan segera mungkin, tapi tentu dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Betul sekali. Dan juga setelah nanti sudah memberikan kita keputusan, tetap harus disosialisasikan dengan rekan-rekan bagaimana baiknya, kenapa mengambil keputusan tersebut dari pertimbangan apa. Ya. Terima kasih Bapak ilmu yang sudah Sama-sama. diberikan kepada saya. Bapak juga mengucapkan terima kasih dan Bapak juga mendoakan untuk Ibu Nina semoga sukses menjadi guru penggerak. Ya, Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian wawancara saya dengan kepala sekolah tempat saya bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu, baik? Alhamdulillah sehat, Mahra Ibu. Barangkali ada yang bisa dibantu. Nah, begini Bu, barangkali Ibu ada waktu, saya meminta izin untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan sebagai tugas saya sebagai guru penggerak. Apakah Ibu bersedia? Mohon maaf, silahkan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Pada kesempatan ini saya ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa Ibu jawab sesuai dengan pengalaman Ibu selama ini. Terima kasih Ibu ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih. Ketika menghadapi sebuah permasalahan yang ada kaitannya dengan dilema etika dan rujukan moral ya, kita harus bisa membedakan kepentingan mana yang kepentingannya terlebih dahulu. Apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Jika memang berkaitan dengan hal yang benar atau salah, itu bisa dikatakan sebagai bujukan moral. Itu memutuskannya tidak terlalu rumit karena hanya menentukan benar dan salah. Tapi ketika hal yang agak rumit itu adalah
ketika pengambilan keputusan yang dihadapkan dengan hal kepentingan yang sama baiknya. Nah itu yang dikatakan dengan istilahnya dilema etika. Jadi keduanya sama baik. Kalau dilema etika itu keduanya itu adalah sama-sama baik. Jadi kita sedikit kesulitan untuk pengambilan keputusan tersebut, seperti itu mungkin. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus gitu yang dimana ada dua kepentingan yang sama di situ terjadi, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, tentunya kita harus mempertimbangkan dengan baik dan matang untuk mengambil sebuah keputusan agar bisa diterima oleh semua pihak, seperti itu. Jadi biar sama-sama tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan, seperti itu. Itu. Baik Ibu, terima kasih. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus tersebut? Biasanya saya bersama rekan-rekan wakil kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru dan yang ada di lingkungan sekolah itu berkumpul bersama, berdiskusi, kemudian memahami betul-betul tentang permasalahan yang ada, disampaikan apakah inti dari permasalahan tersebut, kemudian memunculkan kemungkinan-kemungkinan agar ketika pengambilan keputusan itu bisa diambil dengan bijak, kemudian dengan mantap dan matang, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya kita juga harus berkolaborasi ya Bu. Berkolaborasi, betul, berkolaborasi dengan semua warga sekolah, seperti itu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah terjadi? Jadi ketika ada permasalahan terkait dengan dilema etika, keputusan itu harus sesegera mungkin. Maka sesegera mungkin kami berembuk dengan atau berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah untuk secepatnya mengambil keputusan, seperti itu. Jadi ketika sesuatu terjadi sekarang pun harus selesaikan. Betul. Nanti. Tidak dinanti, betul. Terima kasih Bu. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bagaimana adalah cara penyampaian kepada rekan-rekan agar nanti ketika pengambilan keputusan terkait dengan masalah dilema etika itu bisa dipahami, bisa dimengerti, kemudian bisa mempertimbangkannya itu adalah mengacu pada aturan-aturan dari hasil diskusi, seperti itu kan. Awalnya kita berkolaborasi, berdiskusi untuk pengambilan keputusan seperti itu. Itu diskusi kembali Ya, kita selalu berkolaborasi, betul. Apakah dalam kasus-kasus tersebut Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu, misalnya nih ada jadwal untuk penyelesaian kasus dilema etika, apakah sudah dibuat jadwal sendiri atau apakah ketika menemui kasus tersebut langsung diselesaikan di tempat atau juga memiliki sebuah jadwal dalam bentuk prosedur yang nantinya akan dijalankan oleh semua pihak? Ketika menghadapi ada suatu permasalahan, kami langsung spontanitas saat itu kami berkumpul berembuk untuk segera menyelesaikan masalah tersebut, tidak menunda-nundanya, seperti itu, agar semuanya cepat clear lah, seperti itu. Tidak ada harus di waktu khusus ya. Nanti malah bertambah-tambah masalahnya. Baik. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor gitu apa yang selama ini memudahkan atau mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus-kasus dilema itu? Tentu ada, yaitu rekan-rekan yang tadi kami ajak berkolaborasi itu. Jadi semuanya harus tahu nih permasalahannya, jadi semuanya bekerja sama, jadi bersama rekan-rekan dan semuanya wakil-wakil kepala sekolah, rekan-rekan guru, seperti itu.
Jadi cepat gitu penanganannya. Ya, mempercepat ya, Iya, mudah ya Bu iya. ya. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika seperti apa? Jadi ketika dihadapkan dengan dilema etika, kami harus secepatnya menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Seperti itu agar tujuannya adalah tidak ada masalah lagi yang baru yang kemarin belum selesai yang sekarang muncul lagi seperti itu. Jadi namanya hidup juga tak pasti nanti selalu nambah masalah. Jadi satu persatu ketika ada masalah segera mungkin diselesaikan. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas ilmunya dan juga sharing pengalamannya kepada saya, sehingga saya mengerti pentingnya kolaborasi ya Bu ya, betul, dan juga kolaborasi. gercep ya, kita Ya, harus gercep nah, seperti itu. gercep. Mudah-mudahan kedepannya bisa saya berkaca dan menjadikan Ibu sebagai panutan kedepannya supaya saya juga bisa mengambil keputusan dengan baik. Terima kasih Ibu waktunya, maaf ini mengganggu. Mangga Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.